والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعه الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الطبراني الشافعي رضي الله عنه وعلوم سائر مشايخ في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita beberapa pertemuan sebelumnya pernah menyampaikan tentang pesan ya. Sebelumnya juga ternyata saya ingat-ingat pernah menyampaikan kitab Bulughul Maram dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan membawakan syarah kitab namanya Subulus Salam yang dikarang oleh Al-Imam As-Sun'ani. Jadi di sini saya pernah membawakan tiga kitab. Pertama Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Kedua Al-Adhkar, dan itu pun disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Syukur. Nah, saya ganti, sekarang kitabnya Ayyuhal Walad. Jadi kitab ini sebuah pesan ya untuk muridnya. Dia ada muridnya dulu, ya kisah Imam Al-Ghazali tidak usah diulang karena beberapa ustadz pun telah menyampaikan. Saya pun sebenarnya agak bingung menyampaikan ke jamaah Zikro ya, karena jamaah Zikro ini sudah pinter-pinter sebenarnya. Ya, kenapa? Tiap hari ngaji, ada kajian. Saya tanya tafsir ada gurunya, hadis ada gurunya, fikih ada gurunya, tentang tasawuf ada gurunya. Jadi andaikan ditulis ini luar biasa. Jadi al-kitabu sayyidun wal kitabatu qayyituhu. Ilmu itu seperti buruan katanya, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak diikat ya lari. Ya, makanya ahsannya kita ngaji itu ditulis, tidak ciping. Walaupun bagus ciping juga, ciping itu ngaji kuping. Ya bagus, tetap bagus gitu. Ahsan. Apalagi langsung bertemu, tidak hanya online. Ya. Dan ini saya ngisi ini dalam rangka ya ngisi kekosongan karena katanya Ustadz Deden Makhyaruddin itu belum bisa hadir. Nah saya ceritakan sedikit. Ustadz Deden ini Masya Allah luar biasa ya. Beliau ahli tafsir, sudah menjuarai tafsir ya, internasional itu 2 kali kalau nggak salah. Ustadz Deden Makhyaruddin, nanti mungkin bapak-bapak yang dari luar sini bisa bertemu nanti. Nah, ini jangan lewatkan kajian beliau karena memang orang alim. Ya tafsir itu saya jelaskan sedikit secara global Pak. Tafsir itu memiliki 2 aliran. Pertama aliran tahlili, kedua aliran birra'i. Nah tahlili ini sama birra'i itu tafsir yang menjelaskan dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dikarang semua sama ulama ini. Bedanya kalau tahlili ini bil ma'thur. Bil ma'thur itu menjelaskannya khusus di situ riwayat-riwayat hadis, kalam ulama dijelaskan semua di situ. Ya, jadi kalau dipetakan tafsir tahlili birra'i. Tahlili ini bil ma'thur. Jadi apa sabda-sabda Nabi, riwayat-riwayat Nabi dijelaskan di situ. Birra'i ini banyak pendapat-pendapat yang lebih banyak, pendapat ulamanya lebih banyak dibandingkan riwayat-riwayat nabinya. Kalau bil ma'thur tadi riwayat nabinya paling banyak, hadis-hadisnya semua. Di antaranya bil ma'thur ini yang kitab dikaji mau saja dan ini namanya kitab At-Tabari, tafsir Tabari, tafsir paling tua. Jadi lahirnya kitab tafsir itu telat dibandingkan lahirnya kitab ilmu hadis. Jadi dulu itu belum perlu terlalu dibutuhkan ilmu tafsir. Yang paling dibutuhkan itu ilmu hadis, karena ilmu hadis itu lebih rumit, lebih berat. Jadi ilmu hadis dulu, bahkan tafsir itu hanya nyelip di beberapa bab hadis ada di kitab Sahih Bukhari dan lain-lain.
Jadi hanya itu saja. Akan tetapi semakin ke sini pemahaman manusia itu semakin jauh abad kurun waktunya dari para ulama-ulama salaf, maka pemahaman pun semakin jauh. Akhirnya ditulislah karya-karya tafsir, di antaranya tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Nah, tafsir ini pun memiliki aroma tersendiri, corak. Jadi kalau ulama itu ahlinya di bidang tasawuf, nanti tafsir itu akan condong kepada tasawuf itu. Kalau condongnya ke kisah, nanti banyak tafsir itu condongnya ke kisah-kisah, ada ilmu alat segala macam, nahu sorof. Kemudian dari 2 tadi ada lagi namanya tafsir muqaranah, pembanding tafsir. Jadi dia ngaji tafsir pembanding, Tobari dibawa, Ibnu Katsir dibawa, ada lagi Mafatihul Ghaib dibawa, tafsir Jalalain dibawa. Habis itu di-compare. Habis di-compare, dibandingkan tentang Al-Fatihah. Menurut pendapat ini tafsir ini tulis, lalu dijadikan satu buku, namanya tafsir muqaran. Ada tafsir yang paling sering kita temukan namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Jadi ulama di sini menjelaskan tematik biasanya. Ada yang khusus menjelaskan tafsir Fatihah saja. Bahkan kitabnya di situ ada. Tapi kata Imam Suyuti, Imam Suyuti yang mengarang kitab tafsir Jalalain. Ya, ada ngaji kita tafsir Jalalain ya. Nah, tafsir Jalalain itu dikarang 2 ulama. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya. Yang kedua muridnya Jalaluddin As-Suyuti, orang alim dua-duanya. Jalaluddin As-Suyuti itu mengarang tafsirnya, awalnya gurunya dulu Imam Al-Mahalli, itu dari surat Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Al-Kahfi terus ke atas, An-Nas selesai, Al-Fatihah balik lagi. Kemudian As-Suyuti, Imam Suyuti itu dari Al-Baqarah sampai Al-Isra-nya. Jadi kebalik seperti itu. Jadi dikarang oleh 2 ulama. Ini kalau orang nggak terlalu lupa itu kadang. Selalu menisbatkan menurut Imam Suyuti dan tafsir Jalalain, salah itu. Jadi pengarangnya 2. Kalau dari surat Al-Kahfi terus sampai An-Nas terus Al-Fatihah itu Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau dari Al-Baqarah sampai ke Al-Isra namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Imam Suyuti ini ulama hebat luar biasa, mujaddid di masanya. Beliau banyak karangannya, diantaranya ada kitab Ulumul Quran itu, Al-Itqan fi Ulumul Quran. Nah, beliau di situ menjelaskan syurutul mufassirin, syarat-syarat menjadi mufassir. Jadi boleh kita bikin kitab tafsir nih, syaratnya itu ada 15. Jadi kita kudu menguasai 15 disiplin keilmuan. Nomor 1-nya bahasa Arab. Bahasa Arab saja memiliki 7 cabang keilmuan. Kata Profesor Dr. Said Akil Munawar, nah ini gurunya para guru ya. Kalau pengen bener-bener nuntut ilmu, ke beliau nih. Profesor Dr. Said Akil Munawar. Ya, ada 2, Said Akil Siraj, ketua PBNU, yang kedua Said Akil Munawar, guru besar. Kalau kita sering lihat videonya, beliau paling suara qori ya, yang diangkat suara. Padahal bukan itu keahlian beliau. Maksudnya bukan hanya itu. Tafsir menguasai, hadis menguasai, usul fikih menguasai, ilmu alat ngajar bahasa Arab langsung. Jadi orang alim luar biasa. Andaikan punya kesempatan bertemu beliau, nuntut ilmu sama beliau, walaupun mungkin 1 kata 2 kata. Orang alim ya, beliau guru besar di IKI. Nah, kata beliau apa menjelaskan, andaikan kita menghabiskan waktu kita ini untuk orang saat ini untuk mempelajari 1 disiplin ilmu saja, bahasa Arab, kita ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saking dalamnya ilmu itu. Jadi untuk menafsirkan itu berat ya, makanya ada sebuah sabda Nabi mengatakan, man fassara al-Qur'an atau man qala al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an hanya mengikuti akal pikirannya, ikut hawa nafsunya, maka di neraka. Ini ancaman Nabi. Keras.
Ya, berarti gimana? Boleh nggak kita menyampaikan tafsir? Boleh. Gimana caranya? Menukil pendapat ulama pakai kitab tafsir. Itu dia. Kalau enggak nanti asal mau kita. Jadi banyak orang saat ini ayat yang diturunkan ditunjukkan untuk orang kafir diserang untuk apa? Untuk saudaranya. Sesama muslim makanya kafir mengkafirkan, ini gara-garanya nih. Karena ngikutin tafsirnya asal ya. Kita pegangannya tafsir, ternyata kalau tafsirnya ke tafsir terjemah berat. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, syukran. Bunuhlah orang kafir dimanapun kamu berada. Oh, ada orang kafir, bunuh. Oh, repot. Akhirnya ada pemboman massal dan lain-lain. Karena menafsirkan Al-Quran tidak sesuai alat-alatnya. Ataupun apa, tidak menggunakan ilmu tafsirnya, berat. Ada juga yang sering kita dengar, wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa humul kafirun. Bawahnya ditegaskan lagi, faulaika humul zalimun. Bawahnya lagi ada lagi, sebelahnya Al-Maidah, faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, dia zalim, dia fasik. Indonesia kafir, wow, udah gembor-gembor dah. Makanya pemerintah diserang. Enggak boleh. Ini ayat diturunkan untuk orang kafir. Ya, seperti itu. Maksudnya apa? Mereka yang mengingkari Al-Quran, mengingkari hukum Allah, mengingkari Rasulullah, maka dia kafir. Ya jelas, jahdan. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak. Ini sekilas ya. Dan Imam Al-Ghazali ini orang hebat, orang alim, Masya Allah, ahli di bidangnya. Dan di akhir hayatnya beliau banyak membahas tentang ilmu tasawuf. Ini pun sebenarnya masih membahas tentang ilmu tasawuf. Ya, di antara karangan fenomenalnya adalah Ihya Ulumuddin. Ada Al-Kimya juga, itu yang diajarkan guru kita Dr. Rukman. Ada juga Al-Hidayah wal Bidayah. Nah, Masya Allah. Tapi di sini berusaha kita sedikit menyampaikan. Sebenarnya kemarinnya sudah kita ya menyampaikan, tinggal melanjutkan saja. Jadi kita melanjutkan saja. Ya. Ini surat untuk anaknya. Di ulama dulu nulis surat aja jadi kitab. Nulis surat jadi kitab, Masya Allah. Bahkan jadi jangan aneh Bapak Ibu semuanya. Di karangan ulama pun, di kalangan ulama kadang ada ada gesekan. Jadi kita sebagai bawahan nggak usah ngikut-ngikutin. Misalkan kita punya guru A, punya gesekan dengan Kiai B, gitu. Akhirnya kita yang muridnya A ngejelek-jelekin Kiai B, nggak boleh kita. Ini urusan mereka. Sama Imam Suyuti pernah dulu ada gesekan dengan Imam Asy-Syaukani. Imam Suyuti ini Mesir, Al-Misri. Imam Asy-Syaukani ini Damaskus. Ulama hebat dua-duanya. Imam Asy-Syaukani pernah menuduh Imam Suyuti ini plagiat. Jadi kitab gurunya katanya diplagiat. Ada kitab kecil-kecil tapi sama dengan isi kitabnya guru-gurunya Imam Suyuti ini. Ternyata setelah ditelusuri, cara belajarnya Imam Suyuti seperti ini. Beliau ngaji, habis ngaji misalkan kitab apa? Tafsir misalkan, gurunya. Setelah ngaji kitab tafsir itu, Imam Suyuti pulang di rumahnya itu enggak ditaruh kitab, tapi dibaca ulang dan diambil kesimpulan. Jadi bab ini kesimpulannya ini. Bayangkan kalau kitabnya tebel, dijadikan kesimpulan jadi lumayan, mungkin segini. Berapa halaman, mungkin 100 halaman, jadi kitab juga. Jadi kayak jadi kitab, padahal itu rangkuman beliau, ulama dulu. Ya kita nggak bisa lah sampai ke situ. Ya, luar biasa. Kan Imam Suyuti ini sampai dikatakan, andaikan ada hadis lagi, beberapa hadis lagi yang tidak saya ketahui, pasti saya hafal. Beliau hafal semua hadis itu, kita belum nyampe. Ya, beliau luar biasa, tapi madhabnya Asy-Syafi'i. Sama ini Imam Ghazali, madhabnya Asy-Syafi'i. Walaupun derajat keilmuan beliau sudah sampai kepada ulama mujtahid. Ulama mujtahid. Saya pernah ada diskusi dengan guru saya, seorang dosen doktor. Kata beliau, Imam Bukhari itu punya madhab sendiri. Di antaranya ada pendapat-pendapat beliau yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Jadi beliau punya madhab sendiri. Saya bilang tidak. Kenapa? Beliau menjelaskan itu karena ada disertasi seorang doktor, ya tentu disertasi ini disetujui oleh guru-guru besarnya, para profesor. Imam Bukhari itu punya madhab sendiri, imam madhab, imam hadis.
Bahkan as-sahul kitab ba'dal Quran. Kitab hadis tersahih setelah Al-Quran. Hanya beberapa perbedaan sehingga dianggap beliau punya madhab sendiri, padahal tidak. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah di situ dimasukkan Al-Imam Bukhari. Dalam kitab Is'af Ahlul Iman, di situ ada pun pendapat Imam Bukhari yang berbeda dengan ulama lain. Kenapa bisa banyak berbeda? Karena Imam Syafi'i pernah berkata kepada murid-muridnya, yang muridnya sekali berulama besar, Imam Muzani, Imam Rabi dan lain-lain. Bukan kita mah masih ya jauh. Apa kata beliau? Idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih yang pemahamannya kamu bisa mengkajinya dengan alat-alatnya ilmu hadis, maka itu adalah madhabmu, silakan, walaupun berbeda dengan saya. Makanya pendapat Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i ada yang berbeda tentang siwak. Imam Syafi'i berpendapat siwak itu makruh kalau sudah zawalus syams, kalau matahari sudah tergelincir. Imam Syafi'i. Tapi kata Imam An-Nawawi enggak, masih disunahkan. Berbeda, bukan berarti beliau keluar dari madhab. Di madhab mujtahid muntasib. Ada seorang ulama yang sudah tingkatannya mujtahid tapi muntasib, menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu. Ada madhab imam mujtahid mustaqil, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama mengatakan, andaikan seluruh keilmuan ulama di abad ini dijadikan satu untuk menandingi keilmuan salah satu imam madhab, itu tidak ada apa-apanya. Makanya jangan ada perkataan milih Rasulullah atau milih imam madhab, jauh. Yang ada milih imam madhab atau milih saya. Nah itu yang benar. Berarti milih imam madhab. Itu sekilas. Jadi kita lanjutkan pesannya Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Makanya di sini ungkapan-ungkapannya, ayyuhal walad, wahai anakku sayang. Ayyuhal walad, kepada muridnya. Kita muridnya semua, walaupun yang sudah tua muridnya. Apa kata beliau? An-nasihah sahlun. Nasihat itu ngasih nasihat mudah. Ya. Tapi ingat, kalau ada yang dimintai nasihat, sebagaimana hadis sebelumnya, kalau dimintai nasihat, berikan nasihat semampu kita. Walaupun kita bukan ahli agama, boleh. Jadi kita diminta nasihat, bapak, ibu, tolong berikan nasihat. Berikan nasihat semampu kita. Walaupun kita belum bisa melakukan itu sempurna, ataupun kita bukan seorang ustadz, gak masalah. Balighu anni walau ayah. Jadi menyampaikan. Tapi ingat kadar juga, jangan sampai karena sering-sering diminta nasihat, akhirnya berfatwa, saya guru, saya ustadz. Berat. Ya, makanya banyak fatwa-fatwa salah karena ya tidak mendalami seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, an-nasihatu sahlun, nasihat itu mudah. Wal muskil qabuluha, yang susah itu nerimanya. Itu dia. Ini dalam sekali perkataan beliau. Nasihat itu mudah, ngasih nasihat gampang nih, kayak yang di depan ini ngomong gini-gini, tapi nerimanya susah. Ya, Abu Jahal itu Fir'aunnya di masa Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal itu lebih asyad, kata, lebih parah, lebih keras daripada Fir'aun Nabi Musa. Nah beliau itu ketika ditanya perjalanan perang Badar itu, Abu Jahal, kamu itu sebenarnya percaya nggak sama Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Sebenarnya saya percaya, katanya. Sebenarnya saya percaya. Siapa yang nggak percaya? Nabi Muhammad dari dulu sudah terkenal al-amin, jujur, gagah. Coba melihatnya saja orang itu beriman. Melihat Nabi Muhammad itu beriman. Bagaimana sampai dekat, masya Allah. Saya kadang sampai membayangkan ya, gimana orang-orang hidup di masa sahabat gitu. Sampai segala permasalahan kalau dekat Nabi itu hilang. Saya kalau nyebut Nabi, cerita Nabi, sahabat merinding, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita jadi umatnya benar-benar diakui nanti. Abu Jahal itu mengakui Nabi Muhammad itu Nabi. Cuma katanya, kalau saya mengakui, nanti kedudukannya diambil sama Muhammad. Sebagai pembesar Arab itu diambil. Abu Jahal, kita semua tahu kenapa disebut Abu Jahal, sudah tahu semuanya. Bukan karena bodoh, enggak. Abu Jahal bapaknya bodoh, bukan bodoh, enggak. Dia orang pintar dalam urusan duniawi. Tapi nggak mau beriman, itu saja. Insya Allah. Ya, menerima nasihat itu susah. Kenapa diantaranya? Li'annaha fi madaqi muttabi'il hawa murrun.
Karena diantaranya adalah kita mengikuti hawa nafsu kita. Pahit. Nerima nasihat itu pahit. Apalagi kamu baru kemarin. Abu Lahab itu apa bilangnya? Muhammad itu dulu saya ibaratnya yang mandiin, saya yang ngurusin kecilnya. Masa gede-gede jadi nabi sih? Mau nasihatin saya yang lebih tua. Nah itu dia. Abu Lahab. Pahit. Menerima nasihat itu pahit. Makanya orang yang menerima nasihat itu hanya orang-orang yang hatinya benar-benar dipenuhi nur, cahaya, bisa menerima teguran. Masya Allah ya. Makanya kalau orang nemu teguran itu bersyukur kita, Pak. Itu berarti mungkin Allah melalui lisannya seseorang, perbuatan seseorang itu menegur kita ya. Ada kisah seorang pegawai ya, yang bangunan pakai topi itu, Pak ya, gitu. Bosnya pengen manggil dari atas, panggil fulan, fulan, nggak nengok-nengok, dia di bawah, bosnya di atas. Nggak nengok-nengok, dipanggil-panggil nggak nengok-nengok, fulan, fulan, nggak nengok-nengok. Akhirnya apa? Dilempar pakai koin duit, teng, biar nengok, kena kepalanya, tek, ini. Akhirnya apa? Duit, bukannya nengok ke atas, dikantongin. Nah, ada duit. Lempar lagi pakai koin terus, pakai duit, 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 duit. Nikmat, 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 nikmat. Nggak nengok-nengok ke atas dia. Diambil masukin, ambil masukin, kumpulin aja. Akhirnya kesel bosnya, pakai batu dah segini, ding, kena, petok, kena, baru nengok, bos manggil. Sama kayak kita nggak ada teguran, lurus saja sama Allah, ya, lurus saja. Dikasih nikmat merasa benar, saya rezekinya banyak, saya semua dimudahkan. Padahal sholat kita bolong-bolong, rezekinya kita susah. Maksudnya apa? Sedekahnya kita susah. Akhirnya dikasih musibah sama Allah biar ingat lagi. Nah, makanya kata Imam Ghazali diantaranya para ulama-ulama lainnya, jika musibah itu mengingatkan dia kepada Allah, maka musibah itu lebih baik daripada rizki. Makanya di akhirat apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu besar, luar biasa. Sampai orang-orang itu bilang apa di alam akhirat nanti? Ya Allah, kembalikan saya di dunia, potong-potong seluruh jasad saya, itu lebih baik untuk saya. Kenapa? Karena melihat pahala orang sabar itu naik, 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 sampai katanya bingung malaikat itunya, ininya, ngitungnya. Pahala dosanya sudah dihabiskan karena kesabaran dia. Tapi ternyata derajatnya terus Allah naikkan, naik, naik, naik. Makanya kalau ada banyak orang musibah, Pak, banyak musibah atau mungkin ditimpa ini di sini mungkin atau di mana saja, itu dekati, Pak, kasih bantuan, kasih bantuan. Kenapa? Mudah-mudahan kita ketika bantu itu benar-benar masuk ke hati dia, kita diingat sama beliau itu. Ketika beliau dinaikkan derajatnya nanti, kita mungkin naudzubillah mau masuk neraka nyemplung, akhirnya dia sebut nama kita, diselamatin kita nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim, sedangkan hal-hal yang dilarang itu lebih dicintai sama kita. Ya, kalau kata lagunya Bang Haji itu, yang kenapa yang enak-enak itu yang dilarang, ya nikmat yang enak-enak dilarang, yang nggak enak disuruh sholat, suruh sedekah, punya duit segini suruh sedekah lagi, ada zakatnya lagi, Masya Allah, suruh puasa lagi, ribet, susah. Tapi yang dilarang seperti itu, karena dulu Nabi malaikat Jibril alaihissalam pernah diminta sama Allah apa? Tolong lihat surga. Ketika malaikat Jibril melihat surga, akhirnya apa? Ya Allah, semua manusia pasti akan masuk surga, ingin masuk surga. Semua manusia, jin manusia pasti akan ingin sekali berhasrat masuk surga. Kenapa? Nikmat semuanya, nggak ada tandingannya. Mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Kalau pernah kita lihat seindah-indahnya pemandangan, nggak ada apa-apanya katanya, nggak ada apa-apanya. Pernah mendengar dari guru kita tentang kenikmatan surga, belum ada apa-apa. Segala kenikmatan yang terbesit dalam diri kita tentang surga, belum ada apa-apanya. Mau dibayangkan itu Bapak Ibu semuanya, nikmat, Masya Allah. Bahkan nikmat kubur saja itu lebih luar biasa, belum nggak ada apa-apanya. Dunia ini dibanding nikmat alam barzakh nggak ada apa-apanya. Karena nikmat kubur itu terasnya surga ya. Teras, masih terasnya saja, belum masuk gitu, gerbangnya saja gitu. Tapi kalau azab ya gerbangnya neraka juga panas
Masya Allah. Tapi ketika itu apa? Allah kelilingi surga itu dengan hal-hal makarih yang tidak disukai. Makanya huffatil jannah bil makarih. Surga itu dilingkungi sama hal-hal yang kita benci. Suruh sholat lah, suruh inilah, zakat lah, puasa lah, haji lah. Kalau haji senang lah ya, orang haji senang. Suruh sedekah lah, macam-macam. Enak-enak pengen makan, suruh puasa lah, seperti itu. Ditaruh hal yang nggak senang-senang itu. Akhirnya ragu juga, jangan-jangan manusia susah ini masuk surganya karena itu tadi dikelilingi. Tapi wa huffatin nar bisyahawat. Akan tapi neraka itu yang goda siksaannya berat, ternyata dikelilingi sama hal-hal yang bikin senang, hawa nafsu. Ini Masya Allah. Jadi moga kita selamat dari hawa nafsu kita ini. Nah, hawa nafsu kita dijelaskan ustadz-ustadz sebelumnya, para guru-guru kita, itu asyad, lebih berbahaya dibandingkan syaitan itu sendiri. Kalau kita sudah dikuasai hawa nafsu, syaitan itu sudah nongkrong aja, nggak ngapa-ngapain, udah berjalan sendiri gitu. Insyaallah. Alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi mustaqilan fadli nafsi wa manaqibid dunya. Terutama katanya, karena ini nasihatnya untuk murid yang nutut ilmu, tapi ini nasihat untuk semuanya am. Ada dalam ilmu Quran itu al-am yabqa bi umumihi. Ada al-am al-muradu bihi al-khusus. Ada al-amul makhsus. Oh, beda-beda itu. Ini untuk menafsirkan itu aja bingung kita, Pak. Al-am yabqa bi umumihi. Kalimat umum ya, yang mana ini tetap dengan keumumannya. Contoh, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang-binatang yang melata, semua makhluk Allah kecuali Allah berikan rezekinya. Ini semua umum sama Allah. Mau kafir, mau musyrik, mau fasik, semuanya diberikan. Sampai binatang melata pun semua diberikan. Jadi umum kalimat ini. Ada al-am al-muradu bihil khusus. Ada kalimat am maksudnya adalah khusus. Kalimat am umum tapi dimaksudkan untuk khusus. Contoh, kita nyampein di sini sesuatu, misalkan ada orang pengumuman, tolong di sini semuanya kudu bayar IPL. Nah, bayar IPL. Ada satu orang yang pernah bayar, nunggak 10 tahun. Oh, nunggak bertahun-tahun. Yang ngumumin tujuannya umum, ngumuminya ke tempat umum, tapi niatnya apa? Ke satu orang itu. Jadi kalimatnya umum tapi ditunjukkan untuk satu orang, nyindir. Itu. Ada al-amul makhsus, kalimat umum tapi ditaksis dengan dalil lain. Contoh yang sering kita perdebatkan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah, hal yang baru itu sesat. Setiap yang menyesatkan itu neraka. Sholat subuh pakai kunut bid'ah, masuk neraka. Sedangkan yang menfatwakan sunnah pakai kunut Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i masuk neraka. Wah, berat sekali. Merah, berat sekali ya, menunjukkan Imam Syafi'i masuk neraka. Kita sama Imam Syafi'i sama jempolnya ada, nggak ada apa-apanya. Sama jempol Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya kita. Kalimat ini umum, bid'ah, hal yang baru. Maka di sini dikhususkan dengan dalil lain. Ada hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ada. Kemudian man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Jadi ditaksis dengan hadis ini. Siapa yang ngejelasin? Bukan saya, Pak. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj fi syarhi as-sahihil Muslim Ibnu Hajjaj. Imam Nawawi, bukan kita. Ditaksis. Makanya di situ ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah
saya. So, ditaksis. Jadi nggak asal letterlek begini, nggak bisa. Akhirnya semua orang yang melaksanakan itu disalah-salahkan, semua repot. Tahlilan, bidah, repot. Maulidan, bidah. Ya. Jadi hati-hati kita dalam menghitung hukum. Ya walaupun kita bicara segini, tentu ada yang menolak, ya serah itu. Tapi yang jelas hati-hati, karena yang Anda salahkan itu ulama-ulama besar, guru-guru kita, ahli hadis, ahli tafsir, ahli usul, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, Imam Ghazali, Imam Bukhari, semua imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, semuanya bermadhab Syafi'i, kecuali Abu Daud, Imam Abu Daud, karena beliau bikin madhab sendiri, orang alim seperti itu ya. Jadi Masya Allah. Jadi kalimat ini bukan hanya dikhususkan untuk santri nyuntut ilmu, ya kita pun santri sebenarnya, kita santri cari ilmu. Jadi orang santri itu orang yang nyuntut ilmu lah, cuma ada santri yang kelas MTS, MA itu, tapi kita pun yang sudah tua tetap santri, penuntut ilmu lah, seperti itu. Dan bagi semuanya ya. Jangan sampai katanya ilmunya itu, ilmunya umum Pak, boleh ilmu apa saja, itu hanya untuk memperkaya diri. Jangan sampai ilmunya itu hanya untuk mencari popularitas. Sekarang kan banyak, Insya Allah ya. Belajarnya belum kelar ya. Sekarang kan semua yang penting media Pak ya. Medianya kencang, tetap nanti naik rating, seperti itu. Insya Allah kita semoga diselamatkan Pak dari itu semua. Coba bayangkan kita belajar satu hadis, tapi untuknya kepopuleran. Kita belajar satu ayat, tapi niatnya agar kita dapat kepopuleran, dianggap orang hebat, dianggap tokoh, hanya untuk misalkan mempelajari satu ilmu, tapi tujuannya untuk itu. Insya Allah nanti ayat itu akan minta ke kita tanggung jawab. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, al-ilmu hujjatan laka au alaika. Quran itu, ilmu itu, bahkan segala sesuatu yang kita miliki baik harta dan lain-lain, itu bisa menjadi syafaat penyelamat untuk kita, dan bisa juga menjadi bumerang untuk kita. Berat, Insya Allah. Makanya ada sebuah hadis di sini dikatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, tapi niatnya bukan mengharap ridha Allah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya, dia mencari ilmu itu semata-mata untuk apa ya? Untuk dunia dan pernik-perniknya. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha, maka dia akan terhalang dari aroma nikmatnya surga. Cium baunya surga saja terhalang, apalagi masuknya nanti. Walaupun dalam ilmu akidah orang Islam pasti masuk surga, tapi ya transit dulu ya, makanya berat, transit dulu. Jangan bilang transit gampang ya. Mending kita bersihin dari sekarang. Nah, orang-orang yang sudah mendahului kita, ya mudah-mudahan beliau semua husnul khatimah. Kita kenang dengan kebaikannya saja. Kalau ada aibnya jangan diceritakan, ceritakan udah kebaikannya saja. Si fulan Masya Allah baik, udah. Kalau misalkan si fulan tuh untung udah nggak ada dulu pernah ngedzalimin saya, nggak usah Pak. Kenapa? Cukup balasannya di alam barzah, udah cukup. Kita nggak usah ngomongin lagi, yang ada kita nambahin dosa, kita yang dosa ya. Kalau ada yang sudah nggak ada mungkin siap ini, cukup ceritakan. La tasubul amwata fa innam qad afdhu ila ma qaddamu, ini sabda Nabi. Nggak usah kita ngomongin keburukannya orang yang sudah nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah bertemu dengan amalnya nanti, baikkah burukkah, seperti itu. Fa innahu yahsabu annal ilma mujarradan lahu wasilah sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil amal wa hadha i'tiqadu falasifah. Ya, ada orang juga yang menyandarkan diri dengan amalnya. Dia hanya menyandarkan diri dengan amalnya. Saya sudah beramal ini, saya sudah punya ilmu ini. Akhirnya apa?
ya, dia tidak membawa-bawa Allah. Intinya dia hanya menyandarkan diri kepada amalnya. Ini pun berbahaya. Ya. Kalau ada orang yang dia hanya menyandarkan dengan amalnya, dengan usahanya, bahasa kita mungkin kayak gini, atas kesungguhan saya. Atau kalau ngomong ke orang lain, kalau bukan karena saya, bahaya ini. Kita sudah asuh orang dari kecil, ya, dari susah, dari nol, dari gembel sampai sukses, dia lupa sama kita. Ya ini mungkin manusiawi gitu ya. Kayaknya ngomong kalau bukan karena saya, wah, hilang semua pahala kita itu, hilang. Di setan itu lembut godaannya, ya. Kalau orang malas ibadah, ya udah digodanya pakai apa? Pakai ya biar nggak sholat, nggak ibadah. Tapi orang yang suka ibadah pun jangan dikira itu lepas dari gangguan setan. Setelah sholat, akhirnya apa? Tumbuhlah di hatinya, saya lebih baik, ana khairum minhu. Itu perkataan siapa? Iblis. Akhirnya kita sudah sholat tahajud, Allahu Akbar, nangis minta ampun kepada Allah. Udah tahajud baca Quran lagi 2 juz, sejuz deh kebanyakan, sejuz. Sholat subuh berjamaah, pas ngelihat ada orang bangun tidur, dimaki gitu. Di hatinya tumbuh, nggak ada apa-apanya, neraka jahanam. Sesungguhnya katanya apa? Orang yang bangun tidur itu lebih baik daripada kita. Habis ini tidur, Pak. Enggak, ini bahasa muhasabah kita. Jadi berat, Pak, jangan, nggak boleh. Ya. Jadi berat nunjuk orang seperti itu. Kita beribadah lillah. Ustaz, gimana kalau kita pengen nasihatin? Ya monggo, silakan, tapi nggak usah kita merendahkan orang, ya. Karena hidayah itu Allah yang punya, ya. Rasulullah sendiri dikatakan hanya menyampaikan, disalah yang punya hidayah Allah. Paman Nabi Abu Thalib, ya sudah, walaupun ada sebuah pendapat mengatakan beliau beriman di akhir hayatnya, ya, tetap hidayah itu hanya milik Allah. Subhanallahil azim, maha suci Allah. La ya'lamu hadzal qadra anna hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akid. Maha suci Allah katanya. Jangan sampai kita yang memiliki ilmu, jangan sampai kita memiliki nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi apa? Menjadi hujjah, menjadi bumerang untuk kita. Ini bahaya ini, Masya Allah. Makanya kita dulu cerita itu, diantaranya Abdurrahman bin Auf, ketika Rasul mengatakan orang kaya itu masuk surganya telat nanti 500 tahun, ketika satu harinya itu 1000 tahun, Pak. Sedih lah Abdurrahman bin Auf, pengen sama Rasulullah, akhirnya disedekain semua hartanya gitu. Tapi ujungnya kaya juga. Mau gimana pun Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan kaya, ya kaya sudah, ya, akhirnya sedih beliau dengan kekayaan beliau. Diceritakan kepada Nabi, ternyata enggak, engkau termasuk orang yang masuk surga lebih awal, ya. Jadi kita jangan ada istilah orang Islam kudu miskin gitu, ya enggak, Pak. Karena Islam itu dibantu dengan 4 orang yang memiliki kelebihan lainnya. Banyak sahabat, diantaranya 4 yang kita kenal, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq tentang keimanannya kuat, Umar bin Khattab tenaganya, hartanya juga tentu tenaganya. Wah, jangan bilang jawara nanti disebut salah lagi. Kuat. Utsman bin Affan dengan hartanya, dermawan luar biasa, sampai sekarang ada rekeningnya, rekening Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya. Coba dibayangkan, ada perkataan Nabi bilang kayak gini, Nabi yang ngomong, Abu Bakar As-Siddiq ini gitu ya. Andaikan imannya Abu Bakar As-Siddiq ini dikumpulkan dengan seluruh manusia dari zamannya sampai manusia akhir zaman, sampai yang terakhir dilahirkan lah, ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada apa-apanya. Coba bayangkan, Pak. Berarti kita ini gimana? Coba muhasabah, ini bahasa muhasabah, Pak, ya. Kita yang sholat 5 waktu, ada yang ulama pun termasuk kan di sini, nggak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Makanya As-Siddiq jujur, imannya benar. Abu Bakar As-Siddiq, ada kisah dulu Abu Bakar As-Siddiq, beliau luar biasa, ada tamunya compang camping, pakaiannya pakai karung doang, miskin, kotor, bau,
Begitulah ibarat. Datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hendak apa engkau? Kata orang ini, saya pengen minta sesuatu. Saya belum makan, saya belum punya apa-apa. Dikasih Abu Bakar As-Siddiq makanan segala macam. Juga kasih. Akhirnya apa? Mau pulang, saya belum mau pulang. Kenapa? Saya nggak punya baju. Akhirnya dikasih baju satu-satunya punya Abu Bakar As-Siddiq. Baju satu-satunya. Udah nggak ada lagi tuh baju itu ceritanya tuh, yang kecuali yang nempel di badannya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau saya kasih baju ini saya pakai apa? Ya, pakai logika gitu. Kalau saya kasih baju ini yang nempel di saya, pakai apa saya? Kata orang ini, masa saya keluar dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq nggak dapat apa-apa? Coba digituin Pak. Kalau kita pergi kamu, masa katanya gitu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, ya udah tunggu di sini ya, tunggu di sini. Masuk. Baju yang dilepas dikasih ke orang itu. Abu Bakar As-Siddiq pakai apa? Karung gandum dibolongin buat nutup aurat saja. Dikasih, dipakai sama orang itu, senang orang itu. Ya, makasih ya, ibarat gitu, makasih ya. Assalamualaikum. Pergi. Sedangkan waktu itu ada kajian sama Rasulullah, ada halakoh, kudu hadir. Rasulullah hadir, apa ngaji halakoh? Nanya, mana kekasihku? Masya Allah. Mana Abu Bakar As-Siddiq? Nggak ada, beliau masih di rumah. Aneh, biasanya ada nih Abu Bakar As-Siddiq. Coba tolong panggil. Masya Allah, saking dicintai sama Rasulullah. Masya Allah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipanggil Rasulullah di masjid. Apa katanya? Bagaimana saya mau hadir ini pakaian saya karung aja seperti ini, malu saya, malu. Akhirnya datang ke masjid itu, beliau datang merangkak, nutupin aurat saking malunya karena nggak ada baju lagi. Akhirnya apa? Datang senyum Rasulullah, Masya Allah. Para sahabat senyum ngeliat Abu Bakar pakai karung, senyum duduk samping. Akhirnya kata Rasulullah apa? Kemana bajumu wahai Abu Bakar? Tadi diceritain seperti ini, seperti ini. Rasulullah senyum. Tahu nggak siapa yang tadi bertamu sama kamu itu? Enggak ya Rasulullah, Allah dan Rasul yang tahu. Tadi itu yang bertamu sama kamu itu Jibril. Masya Allah. Jadi Jibril minta salam, ngasih salam sama Abu Bakar As-Siddiq melalui Rasulullah. Jadi wajar kalau keimanannya tinggi. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, Inna syaddan nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Ini hadis tujuannya ditunjukkan untuk ahli ilmu. Jadi apa masuk tadi ilmu tadi? Al-amah muradu bihil khusus. Kalimatnya umum, maaf, al-khos kalimatnya khusus, muradu bihil amah. Ini mafhum mukhalafah. Ini ada kitab usul fikih namanya. Kita jelaskan sedikit. Kalau tadi ada al-am al-muradu bil khusus, ada juga al-khos al-muradu bihil am. Ini kalimatnya khusus ditunjukkan untuk apa? Untuk pengahli ilmu. Katanya apa? Azab yang sangat pedih nanti di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu dan tidak mengamalkannya. Ada juga sebuah kaidah, al-ibrah la bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidah. Kaidah. Ya, kalau orang kudu punya itu akidah ini. Karena susah nanti kalau nggak punya kaidah menetapkan hukum itu ribet nanti, pusing dia. Jadi sebuah ibrah la bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tidak hanya dengan khususan sababnya. Sebabnya ini ditunjukkan untuk ahli ilmu, tapi muradnya, maksudnya untuk semua. Maksudnya apa? Sungguh orang yang punya ilmu banyak, orang yang punya nikmat banyak secara umumnya, maka kalau tidak digunakan jalan Allah yang baik, maka ia akan mendapat adab yang berat. Nah itu maksudnya. Ini kaidah. Jadi enggak ada hadis inna asyaddan nas adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi.
Akhirnya orang yang baru belajar nunjuk-nunjuk ke kiai. Kiai, tahu nggak? Sungguhnya berat adabnya bagi orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Oh, nunjuk-nunjuk. Nanti dibalikin lagi makanya repot. Seperti itu. Jadi intinya nikmat itu bisa menjadi bumerang untuk kita, bisa juga menjadi penyelamat. Makanya sabda Nabi diantara yang masyhur, ajaban li amril mu'min, aku kagum dengan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya segala perkara itu akan menjadi baik di tangan orang mukmin. Walaysa dzalika illa bi mu'min, pokoknya nggak ada lah kecuali orang mukmin katanya gitu. Kenapa? Karena hatinya sudah Allah. Idza asabatu dharra sabar wa idza asabatu sarra syakar. Kalau diberikan musibah dia sabar. Kalau diberikan nikmat ya syakar, bersyukur. Maka di sini kita ketika diberikan sesuatu oleh Allah hanya dua saja sikap kita. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Syukurnya orang ahli ilmu menyampaikan ilmunya. Sabarnya ya kita tetap nyari ilmu. Syukurnya orang yang diberikan nikmat berupa harta, maka dengan bersedekah membantu saudara-saudaranya. Orang yang punya pangkat membantu orang-orang yang butuhkan, bukan untuk menindas. Ya, kita pernah melihat video itu, masya Allah, ada orang hebat, ada pengawalnya lewat di pasar, ada nenek-nenek itu, ya udah tua, ya. Dia jualannya cuma pakai apa sih? Itu Pak ya, tempat itu sayuran, masya Allah. Karena ngalangin jalan mobilnya dilempar-lempar, nangis-nangis. Di dunia dia bisa berkuasa, nanti di akhirat, nah cukup lihat nanti dibantai yang malaikat itu. Hati-hati, ada hak adami, hak ilahi, hak Allah mabniun ala sahah, hak kepada Allah. Kita itu punya hak kepada Allah. Itu Allah itu penuh dengan toleransi. Contoh, walaupun berat, kita ketiduran gak sholat subuh, bangunnya jam 8, jam 7, lewat subuh deh. Ini kan sholat wajib, dosanya besar kalau nggak sholat. Tapi Allah maha pengampun. Kalau kita ketiduran boleh dikodok. Bahkan yang sholat dulu-dulu, mungkin kita dulunya balik usia 15, nggak sholat usia 40 baru tobat. Dikodok Pak, Bu, dikodok. Kapan dikodonya? Kapan waktu sempatnya. Misalkan waktunya panjang nih, pas duhur, habis ba'diyah duhur saya kalau sholat kodok lagi. Bahkan sholat habis sholat asar atau habis sholat subuh itu kan dilarang sholat. Dilarang sholat itu ba'diyah asar, ba'diyah subuh itu dilarang. Tapi kalau niatnya kodok boleh. Habis sholat subuh, kebetulan saya usia berapa itu belum sholat, tapi dibikin catatan mau biar lupa, biar nggak was-was. Bagaimana kalau saya nggak tahu jumlahnya? Perkira-kiraan, pakai ilmu kira-kira. Penting kita sudah usaha, kalau nanti wafat insya Allah nggak punya utang nanti. Dicatat, catat. Habis subuh jangan sholat di sini deh, karena banyak orang belakang mau mana sholat. Kalau ada orang awam, gimana ini sholat ba'diyah subuh haram ini gimana? Yang belum tahu, mungkin dia sholat kodok. Bahkan kalau misalkan kita di masjid sudah azan, sudah sholat selesai, kita baru bangun, ketiduran karena begadang dan lain-lain, bangun. Apakah kita langsung sholat subuh apa qobliyah dulu? Qobliyah dulu nggak apa-apa, walaupun di masjid sudah sholat subuh. Qobliyah dulu, habis qobliyah baru kita sholat subuh. Seperti itu. Sudah isyraq? Sudah ya? 5 menit lagi? Oh ya, 5 menit lagi. Baik. Tapi 5 menit lagi ya. Jadi di sini intinya amal itu harus mencari ridha Allah, disandarkan kepada ridha Allah. Ada diceritakan wuruya, diriwayatkan anna Junaid, imam ahli tasawuf, Imam Junaid, imam besar, qaddasallah wa ruhahu al-aziz, semoga Allah sucikan ruhnya. Apa katanya? Ru'ya fil manami. Jadi ada orang yang bermimpi, sampai dikisahkan di sini, berarti kan yang mimpinya orang soleh, Pak. Ru'ya fil manami ba'da mautihi, ada orang mimpi tentang Imam Junaid katanya. Ini ulama besar,
Imam Junaid. Fakilah, takkan apa katanya? Mal khairu ya Abul Qasim. Kebaikan apa yang kau dapat di alam kuburmu wahai Abul Qasim? Imam Junaid, engkau kan besar, engkau kan orang hebat, ilmu enggak usah ditanya banyaknya, harta sedekahnya enggak usah ditanya, fatwa-fatwa keadilan pun kamu enggak usah ditanya, orang hebat lah. Qala, menjawab Imam Junaid, tohatil ibarah wa faniyatil isyarah wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Masyaallah. Tohatil ibarah, halak, ibadah saya nggak ada apa-apanya katanya. Imam Junaid ahli tasawuf yang ilmunya dakik mendalam. Tohatil ibarah ngomong gitu, ibadah saya nggak ada apa-apanya. Wa faniyatil isyarah, karangan kitab saya yang begitu banyak ternyata nggak ada apa-apanya juga. Mungkin kita ngarang buku niatnya untuk jual ya, karena pernah nanya sama guru itu, ya Syekh, kenapa ada ulama dulu ngarang kitab itu langsung dipakai sama ulama lain, sampai saat ini pun dipakai, tapi sekarang buku berhamburan kemana-mana tapi ya kurang. Katanya apa? Keikhlasan. Ulama dulu mana minta hak cipta, nggak ada. Andaikan Nawawi itu ada hak cipta, itu keluarganya itu sampai sekarang kaya itu Pak, semua dikaji kitabnya. Imam Bukhari, Sahih Bukhari ada hak ciptanya gitu, minimal 1 rupiah gitu. Kaya itu, dipakai dunia, bukan dipakai negara lagi, seluruh dunia pakai kitabnya. Ya kalau kita ngarang buku ya buat koleksi kita aja. Seperti itu. Tapi jangan sampai kalau ada buku nggak laku kurang ikhlas nih, enggak lah. Jadi ini bahasa-bahasa muhasabah untuk kita, bukan bahasa untuk menjudge untuk orang lain. Karangan kitab saya kurang ada apa-apanya katanya. Karangan kitab saya, masya Allah, ibadahnya banyak, nggak ada apa-apanya. Karangan kitabnya nggak ada apa-apanya. Wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Yang bermanfaat untuk saya itu adalah cuma beberapa rakaat saya yang saya dirikan ketika sholat malam. Itu saja. Jadi sholat malamnya yang bisa menyelamatkan beliau, insyaallah. Tapi jangan sampai kita menghakimi beliau berkurang berarti ini orang. Enggak. Ini mungkin kalam hikmah beliau, nasihat beliau untuk kita. Jadi orang yang sudah wafat pun memberikan nasihat, masya Allah. Ya, ada perkataan Buya Hamka itu, jadilah orang yang hidup selamanya. Oh, hidup selamanya, bukannya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernafas itu mati, setiap yang bernyawa itu mati. Tapi Buya Hamka bilangnya apa? Jadilah orang yang hidup selamanya. Dengan apa? Dengan apa? Karya, tulisan, atau nasihat-nasihat. Karena orang yang biasa memberikan manfaat di masa hidupnya, dia baik memberikan manfaat lewat tulisannya atau dengan nasihat secara langsung, wafatnya pun akan memberikan nasihat untuk kita, insyaallah. Ya, hidup selamanya. Misalkan ini karangan Imam Ghazali, wafatnya sudah tahun berapa itu? 500 Hijriah, sudah jauh berabad-abad, tapi masih memberikan nasihat. Orangnya nggak ada, tapi masih memberikan nasihat untuk kita, dikaji sama murid-muridnya, insyaallah. Sama kita pun nanti, mudah-mudahan kita memberikan contoh yang baik di masa hidupnya. Ketika wafatnya, masya Allah, orang-orang merasa kehilangan, nasihat untuk kita. Walaupun memang kematian itu adalah nasihat. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah dengan kematian itu nasihat untuk saya. Makanya beliau punya cincin itu. Kafa bil mauti wa'idhah, punya cincin. Tulisannya itu, cukuplah dengan kematian itu menjadi nasihat. Iya, nggak pandang muda, ya, nggak pandang tua, nggak, ya baru kemarin ngobrol udah nggak ada, ya sudah. Tapi kita kisahkan di sini, walaupun kematian itu mengerikan. Ada yang mengatakan seperti ditusuk pedang, ada yang seperti dikuliti. Kenapa sih bisa menjelaskan beda-beda? Bukan pelin-pelan, tapi saking nggak bisa digambarkannya gitu. Saking dahsyatnya keadaan sakaratul maut. Coba pas ditarik mangap-mangap doang kan orang, gitu-gitu dong. Saking beratnya. Makanya mata ini mengikuti ruh, ditarik dari bawah dia ke atas, ditarik ruh
sakit berat. Tapi bagi orang beriman, nah kita ini mudah-mudahan yang banyak sedekahnya, banyak membantu orang, banyak ibadahnya. Itu seperti ini saja. Ada teko, isi air, dikeluarkan airnya, mudah. Atau ada rambut, dimasukin ke tepung, ditarik, mudah kan? Mudah. Nggak ada sakitnya, nggak ada sakit. Itu, masya Allah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi malaikat maut. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Saya malaikat maut ingin menjemput kamu. Beliau tahu dicabut nyawanya itu sakit. Apa katanya? Masa saya mau dicabut nyawanya? Masa saya, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, mau menyakiti saya? Karena maut itu sakit. Jadi perkataannya apa? Masa kekasih saya Allah Subhanahu wa taala mau menyakiti saya? Malaikat nggak bisa jawab karena perintah saja. Lari terbanglah ke Allah, bilang sama Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, masa seorang kekasih nggak mau bertemu dengan kekasihnya? Disampaikan lagi, malaikat maut bilang, wahai Ibrahim, jawaban Allah adalah, kenapa seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Sedangkan syarat untuk bertemu dengan kekasihnya adalah engkau harus wafat dulu. Maka silakan cabut nyawa. Insyaallah. Ya mungkin itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini satu bab ya, ini nasihat untuk kita semua. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.